Kita masih mau lanjut lagi nih. Mau nyanyi satu lagu lagi nih. Namanya Hanya Yesus Saja. Soalnya ya, waktu Lause mau menuju ke kampung ini nih, cuman ada Yesus yang nemenin Lause nih. Yesus pergi sendiri, nyetir sendiri. Jadi cuman ada Yesus, sahabat setia kita semua. Kita mau nyanyi ya, kita boleh duduk tenang sambil kita bernyanyi. Oke, mari Lause Dwi. Hanya Yesus saja, sobat terbaikku. Hanya Yesus saja, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, sobat terbaikku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus saja, sobat terbaikku. Hanya Yesus saja, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, sobat terbaikku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, sobat terbaikku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Kita udah sampai di kampung Lause. Kita mau dengerin Lause Prinsley cerita ya. Oke, Lause mau panggil Lause Prinsley. Lause, kami mau denger ceritanya nih. Hai Lause Ruth, dan hai adik-adik semuanya. Kali ini Lause akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya, kita minta pimpinan Tuhan ya. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami semuanya, baik melalui Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, berikanlah kami hati yang tenang untuk boleh duduk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami ya Tuhan, bila Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Lause mau share screen. Oke, adik-adik, Alkitabnya dibawa enggak? Nanti banyak pertanyaan yang Lause mau kasih ya, ada berupa
PowerPoint juga. Jadi harap Alkitabnya disediakan di sampingnya ya. Jadi kalau langsung tanya, langsung bisa cepat-cepat angkat tangannya. Oke, adik-adik, kita kemarin sudah mendengarkan cerita dari Pastor Dwi. Pastor ulang sedikit ya. Jadi Yusuf itu sekarang karena dia difitnah ya, dia masuk penjara. Wah, di dalam penjara itu dia bertemu juru minum dan juru roti. Tapi satu ketika tuh juru minum itu mimpi. Apa ya mimpinya? Dia bermimpi bahwa dia melihat ada 3 tangkai anggur dan memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Dan kemudian juru roti juga bilang, "Oh, saya juga mimpi. Apa ya mimpinya?" Tapi juru roti bermimpi bahwa ada 3 baku roti, tapi semuanya habis dimakan burung-burung. Jadi adik-adik, kemudian Yusuf, karena Tuhan memberitahu kepada Yusuf arti mimpinya, kemudian Yusuf cerita, "Oh, juru minum, kamu adalah 3 hari lagi, kamu akan dipulihkan kembali dari jabatanmu, dan kamu akan bisa kembali melayani Firaun." Wih, juru minum senang sekali. Wih, saya keluar dari penjara. Kemudian juru roti bertanya, kalau mimpi saya apa? Yusuf berkata, kalau kamu mimpinya dalam 3 hari lagi, kamu akan mati, ya, dibunuh. Jadi, dan itu terjadi adik-adik. 3 hari kemudian, juru roti itu bilang, kemudian dia kembali seperti semula jabatannya. Sedangkan juru roti tidak, ya adik-adik. Nah, sekarang bukan hanya juru roti dan juru minum yang bermimpi. Kemudian setelah 2 tahun kemudian, siapa yang bermimpi? Firaun sekarang bermimpi. Firaun bermimpi bahwa ada 7 ekor lembu. Ada 7 lembu yang kurus, kering. Ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Adik-adik di sini pasti pernah mimpi kan? Siapa di sini yang sering mimpi? Angkat tangan. Iya, pasti kan? Banyak yang sering mimpi ya, baik itu mimpi buruk maupun mimpi yang senang gitu kan, pasti ada. Nah, 7 ekor lembu dan 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian apa yang terjadi? Lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk-gemuk ini. Kemudian Firaun kaget. Kemudian, mimpi apa saya ini? Kemudian Firaun tertidur lagi. Dan di mimpi yang kedua Firaun juga sama adik-adik. Ada 7 bulir gandum yang kurus dan 7 bulir gandum yang berisi. Kemudian sama adik-adik. 7 bulir gandum yang kurus ini memakan. Makan itu. 7 bulir gandum yang gemuk itu yang berisi. Kemudian Firaun bangun. Firaun berpikir, apa ya arti mimpinya? Kemudian Firaun gelisah hatinya ya. Dia panggil semua orang, sini. Panggil semua orang pintar ya. Ini yang ada di Mesir ini. Saya mau bertanya ini. Apa sih arti mimpi saya ini? Ada 7 ekor lembu yang kurus dan gemuk. Dan 7 ekor lembu, bulir gandum yang gemuk dan kurus. Tapi adik-adik, tidak ada yang bisa tahu apa yang arti dari mimpi tersebut. Kemudian si juru minum itu teringat, oh iya, ada orang Ibrani yang masih dalam penjara. Jadi adik-adik ternyata, dulu kan Yusuf berpesan, nanti ya juru minum, kalau kamu diterima kembali oleh Firaun, ingat aku. Ingat ya, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ternyata si juru minum ini lupa adik-adik. Dia lupa bahwa ada Yusuf. Nah sekarang mimpi Firaun ini, dia ingat. Ada. Firaun. Ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Karena dulu saya juga bermimpi. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh orang ini benar. Namanya adalah Yusuf. Oh ya? Coba panggil. Kemudian Yusuf itu datang. Ya Tuhan, Yusuf, sini. Saya mau ceritakan mimpi saya. Kemudian Firaun itu menceritakan mimpinya. Kemudian Yusuf mengartikan mimpinya. Tapi adik-adik, Yusuf itu
mengartikan mimpi karena Yusuf hebat. Tapi apa? Karena Tuhan yang memberitahu arti mimpi kepada Yusuf. Kemudian Yusuf bilang begini, Tuhan, bukan aku ya, nih ayat 5, Kejadian pasal 41 ayat 15 ya. Yusuf berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayat 16. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahu kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kemudian Yusuf mulai. Jadi gini tuh Firaun, arti dari mimpi itu adalah 7 lembu yang gemuk itu dan 7 bulir gandum itu adalah 7 panen yang melimpah. Jadi akan ada 7 tahun itu, selama 7 tahun itu melimpah sekali. Tapi 7 tahun kemudian itu akan ada kelaparan yang hebat. Wah, kemudian Firaun, waduh, saya harus bagaimana ini? Kemudian Yusuf bilang, Tuan, ini akan benar-benar terjadi karena ini 2 kali mimpi ini terjadi. Dan Tuhan Yahweh itu akan benar-benar melakukannya. Aduh, gimana ya? Kemudian Yusuf bilang, Tuhan harus mempunyai seseorang yang sangat bijaksana yang mengatur ini sehingga tidak terjadi kelaparan di Mesir. Kemudian Firaun bilang, iya ya, ide yang diberikan oleh Yusuf ini baik juga. Tapi dia bingung siapa ya orang yang bijaksana itu. Kemudian Firaun berpikir, kayaknya tidak ada orang yang memiliki, yang dipenuhi oleh Roh Allah selain Yusuf. Wah, akhirnya Yusuf diangkat. Yusuf yang kemarin itu jadi masuk penjara, sekarang diangkat oleh Firaun menjadi penguasa. Firaun bilang, semua yang ada dalam Mesir ini ada di bawah kekuasaanmu. Hanya ada istriku saja dan kursiku ini aja. Jadi pemerintahan ini ajalah yang berada di atas Firaun, di atas Yusuf. Selebihnya Yusuf memerintahkan semua dan orang harus tunduk dan patuh kepada Yusuf. Wah, kemudian bukan cuma itu saja adik-adik. Kemudian Firaun itu memberikan istri kepada Yusuf. Dan Yusuf mempunyai 2 anak. Nah, sekarang poin. Untuk kelas 3, oke? Perhatikan yang kelas 3. Langsung kasih pertanyaan poin. Siapa nama anak Yusuf dan apa ya? Cara menjawabnya Lose. Oh iya, di raise hand ya. Private message Lose. Oh, private message ya. Kristi. Oh ya, oke. Private message ke Lose Kristi. Siapa nama anak Yusuf dan artinya? Oke, ya. Private message ke Lose Kristi. Bukan cuma namanya doang. Apa artinya? Lose Teguh, ya. Siapa nama anak Yusuf dan apa nama artinya? Lose Kristi ya? Belum bisa, jadi ke Lose Ika aja. Oh, ke Lose Ika ternyata ya. Oke, ulang ke Lose Ika aja. Jadi, siapa nama anak Yusuf? Ada 2 anak Yusuf ya. Dan artinya. Saya kasih 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada yang jawab Lose 1, kelas 3. Dari Ceris yang jawab Manasye dan Efraim. Betul. Artinya? Nanti yang jawab, kalau cuma jawab namanya, kasih setengah poinnya loh ya. Oh, okay. Kasih 1 poin. Ini double point. Kalau bisa double sama nama artinya, dia kasih 2. Karena langsung sudah tutup, langsung ceritakannya. Jadi Manasye itu artinya adalah Allah telah membuat aku lupa sama kesukaran dan kepada rumah Bapakku. Itu arti Manasye.
Arti Efraim adalah Allah membuat aku dapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi Yusuf melihat bahwa adik-adik apa? Di tengah kesengsaraan yang dia rasakan, ya, apa sih kesengsaraannya? Yusuf dijual di Mesir. Yusuf jauh dari papanya, dari orang tuanya. Padahal Yusuf kangen sekali. Tapi di tengah itu semuanya, Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan membuat Yusuf lupa akan kesengsaraannya. Dan kemudian terjadilah kelaparan itu terjadi. Jadi Yusuf itu mengatur ya strategi. Jadi selama panen melimpah, semua hasil pertanian itu dikumpulkan. Supaya apa? Supaya ketika kelaparan itu terjadi, dibukalah lumbung itu dan dibagikan kepada rakyat. Supaya rakyat Mesir itu tidak mati kelaparan. Dan sekarang terjadi. Ternyata adik-adik, kelaparan ini bukan hanya terjadi di Mesir, tetapi hampir seluruh di daerah di sekitar Mesir. Termasuk di tempat saudara-saudara Yusuf, di tempat ayah Yusuf juga. Wah, kelaparan. Aduh, gimana ini ya? Kemudian ada saudara Yusuf bilang, wah, Papa, di Mesir itu ada kelimpahan. Bagaimana kalau kita ke Mesir membeli gandum, baru kita pulang? Oke, kemudian saudara-saudara Yusuf itu pergi untuk ke Mesir untuk membeli gandum. Tetapi Yusuf itu dan kemudian bertemu dengan Yusuf. Kemudian Yusuf tahu, ini adalah saudaraku. Kemudian Yusuf tanya. Yusuf tidak langsung memperkenalkan dirinya. Saudaraku, enggak. Yusuf tanya, kamu dari mana ya? Kamu pengintai ya? Hah? Tidak, Tuhan. Kami ini adalah orang yang jujur. Gitu ya. Kami adalah hamba-hamba yang jujur, yang kami tidak berani itu untuk melakukan demikian. Kemudian Yusuf bilang, kamu ini pasti pengintai. Sudahlah, seperti yang kukatakan tadi, kamu ini juga kamu ini semua pengintai. Demi hidup Firaun, kalian tidak akan pergi dari sini. Jika apa ya? Jika saudaramu yang bungsu itu tidak kemari. Oke, pertanyaannya untuk semuanya aja. Prophet message ke Lause Ika. Siapa yang dimaksud oleh Yusuf adik yang bungsu itu? Private message ke Lause Ika. Siapa yang dimaksud oleh Yusuf itu? Jika saudaramu yang bungsu tidak datang, kamu semua tidak akan pergi. Lause, 3 jawaban pertama ya. Iya. Kelas 3 Esther, kelas 3 Kaleb, dan kelas 4 Benyamin. Kelas 4, tunggu. Namanya Ben. Ya. Jawabannya adalah Benyamin. Esther jawabannya Benyamin. Kaleb jawabannya Benyamin. Ben-nya kelas 4 Benyamin juga. Oke, ya benar ya. Jadi semua dapat poin ya, Lose. Ya. Jadi yang dimaksud dengan saudara bungsu Yusuf itu Benyamin. Kenapa bisa? Karena Benyamin ini adalah saudara seibu dengan Yusuf. Gitu ya. Yakub punya 2 istri dan 2 gundik. Nah, Yusuf ini dan Benyamin ini lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Nah, kemudian Yusuf bilang, oke, suruhlah seseorang dari kalian itu untuk menjemput adikmu itu, yang paling bungsu itu. Supaya aku tahu bahwa kamu itu bukan pengintai. Aduh, kemudian saudara-saudaranya bilang, aduh, kita ini doa, kayaknya kita menerima tanggungan dosa yang kita buat sama saudara kita, yaitu Yusuf. Dan Yusuf tahu itu ya, karena Yusuf selama di Mesir pakai bahasa Mesir. Sedangkan saudara-saudara Yusuf menggunakan bahasa Ibrani. Tapi Yusuf tahu. Kemudian Yusuf pergi ke belakang. Sedih sekali hati Yusuf mendengar hal itu. Kemudian Yusuf bilang, oke, Yusuf menahan Simeon.
salah satu saudara Yusuf untuk ditahan. Kemudian saudara-saudaranya boleh pulang untuk menjemput adiknya yang bungsu itu. Tetapi adik-adik, ketika dalam perjalanan pulang itu, mereka menemukan bahwa di dalam karung yang berisi gandum itu ada uang yang tadi mereka bayar untuk membeli gandum. Aduh, mereka bilang, aduh, nanti mereka dipikir apa? Mereka adalah pencuri. Aduh, gimana ini ya? Tadi aja kami begitu ketakutan itu melihatnya. Aduh, kami harus apa ini ya? Kemudian, aduh, kita harus benar-benar ini. Kemudian sampai di rumah dan hal ini diceritakan kepada papanya. Pak, tadi Simeon itu ditahan. Katanya kalau kita tidak membawa Benyamin yang adik kita yang paling bungsu, wah, Simeon tidak akan lepas. Kemudian Yakub bilang, tidak, aku sudah kehilangan anakku Yusuf. Dan sekarang aku mau kehilangan anakku lagi, Benyamin. Tidak, aku tidak akan mengizinkan sekali-sekali ini terjadi. Tetapi adik-adik apa? Kelaparan masih terjadi. Aduh, mereka sudah kehabisan gandum. Gandum yang mereka beli sekarang habis. Aduh, Pak. Kemudian saudara-saudara datang kepada Yakub. Pak, gandum sudah mulai habis. Kita harus kembali ke Mesir. Tapi penguasa Mesir itu bilang, kalau kita tidak membawa ini ya, tidak membawa saudara kita ini bungsu, kita pasti tidak akan dikasih gandumnya. Kemudian setelah negosiasi sama papanya, Yehuda datang. Yehuda bilang, Pak, aku menjaminkan Benyamin ini bahwa pasti akan pulang dengan selamat. Kemudian papanya bilang, oke, karena kamu menjaminkan ini, dan kemudian pulang. Dibawalah Benyamin itu pergi ke Mesir. Kemudian adik-adik, kemudian ketemulah Yusuf dan Benyamin itu, adik yang sangat dicintainya itu. Yusuf menjadi tersentuh, mau menangis ya, tapi Yusuf menahan dirinya. Kemudian papanya bilang, oke, nanti ya, papanya pesan, kalau nanti kamu membayar itu, bayarlah 2 kali lipat supaya kita tidak dipikir kita itu mencuri ya. Oke. Setelah membeli gandum itu, kemudian ternyata adik-adik di dalam karung itu ternyata mereka mendapati piala minum Yusuf itu, dan ternyata piala itu berada di karung Benyamin. Apa yang mereka bilang sebelumnya? Mereka berunding. Pokoknya ya, barang siapa di dalam karungnya itu ada piala Yusuf ini, piala penguasa itu, dia akan menjadi budak. Tetapi itu piala itu ada di mana? Di karung Benyamin. Aduh, mereka takut sekali karena mereka apa? Mereka tidak mau bikin sampai papanya itu menangis kesedihan. Yehuda bersedih sekali. Akhirnya Yehuda kembali lagi dan bilang bahwa aku yang akan menjaminkan diriku, tetapi kamu tidak boleh membawa adikku Benyamin itu. Kemudian Yusuf tidak tahan lagi adik-adik. Yusuf akhirnya membuka dirinya. Saudara-saudaraku, aku ini adalah Yusuf, saudaramu yang kamu dulu tuh jual di Mesir. Nah, adik-adik, apakah sebenarnya dari cerita ini Yusuf itu mau membalas dendam? Oh, kesempatannya. Dulu kamu tuh menjual aku ke Mesir supaya aku menjadi budak. Sekarang, benar kan seperti yang aku mimpikan dahulu, bahwa kamu akan sujud sama aku. Sekarang waktunya aku balas dendam. Apakah Yusuf balas dendam, adik-adik? Apakah Yusuf balas dendam? Tidak ya. Yusuf itu tidak membalaskan dendam. Tetapi Yusuf itu mau melihat apakah saudara-saudaranya mengalami perubahan, gitu ya. Dulu Yusuf itu anak yang disayangi oleh papanya.
Mereka begitu iri, mereka begitu benci karena Yusuf itu mendapatkan jubah yang bagus. Akhirnya mereka membunuh Yusuf. Sekarang Yusuf tahu bahwa sekarang yang menjadi anak kesayangannya papanya adalah sekarang apa? Benyamin. Oleh sebab itu Yusuf meminta Benyamin untuk melihat apakah saudara-saudaranya itu rela memberikan adiknya ini. Ternyata itu yang membuat Yusuf bukan sekali mau membalas dendam. Ya, mungkin kita berpikir juga ya adik-adik. Mungkin kalau kita dijailin ya sama teman kita gitu ya, atau sama saudara kita, sama kakak kita, koko kita, atau adik kita, begitu ada kesempatan, apakah kita balas dendam? Apakah kita melakukan itu? Oh, kesempatan ya, saya lapor mama ya. Ma, si adik ma tidak kerja PR. Ma, si adik ma main terus. Atau ma, Koko atau Cece tidak cuci piring ma. Oh, kesempatan kita balas dendam. Supaya apa? Kita membalaskan rasa sakit hati yang kita dulu yang kita terima. Tetapi kita belajar adik-adik bahwa Yusuf itu bukan ingin membalas dendam, tetapi mau melihat apakah saudara-saudaranya itu sudah berubah atau tidak. Kemudian di ayat 45 ya, Yusuf mengetahui adik-adik. Yusuf setelah dia memberitahukan dirinya kepada saudara-saudaranya, aku inilah Yusuf. Kemudian Yusuf berkata apa? Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi. Seperti mimpi yang dimimpikan oleh Firaun ya. Ini baru 2 tahun kelaparan, nanti akan berarti sisa 5 tahun lagi. Kan karena 7 tahun kelaparan. Orang tidak akan menuai, tidak akan membajak. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi adik-adik, Yusuf mengerti bahwa ada yang Allah rancangkan dalam kehidupan Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf ketika dia dijual ke Mesir, dia bekerja di bawah Potifar, katakan apa? Yusuf bekerja sebaik mungkin. Karena Yusuf tahu apa yang Allah rancangkan. Jadi segala hal, meskipun Yusuf tidak enak ya menjadi budak di rumah Potifar, tetapi semuanya itu karena Yusuf tahu bahwa ada satu hal yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan Yusuf. Itulah sebabnya juga Yusuf itu tidak melakukan dosa ketika apa adik-adik? Ketika dia digoda oleh istri Potifar untuk berbuat hal yang tidak baik. Yusuf taat kepada Tuhan karena Yusuf tahu bahwa Allah ini sedang mengerjakan yang baik dalam kehidupannya. Termasuk ketika Yusuf difitnah. Sehingga Yusuf harus masuk penjara. Karena fitnaan itu. Tapi Yusuf tahu bahwa semuanya itu Allah telah ingin melakukan sesuatu. Itu supaya nanti Allah memelihara ya keluarganya. Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya. Karena kenapa adik-adik? Karena Allah tahu bahwa Allah ingin mengerjakan suatu perkara yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf sebagai penguasa yang bisa melindungi dan membuat kehidupan saudara-saudaranya bisa hidup di tengah kelaparan itu. Nah, adik-adik, ada satu ketika ada seorang anak muda, ya, anak-anak kecil kayak kalian gitu ya. Dia melihat satu ketika, ada kepompong. Ya, dia melihat ada kepompong. Kemudian dia ambil kepompong itu karena dia takut kan. Bagaimana nanti ya kepompong ini ya? Nanti diombang-ambing oleh angin, nanti jatuh. Kasihan sekali. Si pemuda ini, anak ini baik, si anak ini baik sekali. Dia ingin sekali menjaga kepompong ini.
Dia mengambil kepompong ini, dia masukkan ke dalam sebuah toples. Dia masukkan ke dalam sebuah toples, dan satu kali itu dia melihat, ya, ternyata kepompong ini ada robek, adik-adik. Kemudian dia lihat, ketika diintip, kayaknya kepompong ini kesusahan sekali, ya. Dia mau keluar dari kepompongnya itu. Dia kayak kesusahan. Si anak ini baik banget. Aduh, kasihan sekali ini kepompong ini. Udah si anak ini bantu. Dia gunting itu kepompongnya, dibuka supaya si kepompong yang ada di dalam ini, yang calon kupu-kupu ini, bisa keluar dengan baik supaya tidak kesusahan lagi. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ketika kepompong ini dibuka, kupu-kupu ini tumbuh dan besar, ternyata tidak sempurna. Kupu-kupu ini bahkan ada cacat di dalam tubuhnya, dan seumur hidupnya, kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Jadi apa yang kita lihat adik-adik dari cerita ini? Padahal anak ini baik gak? Baik. Dia melihat bahwa kepompong ini kesusahan. Tapi dia membuka itu supaya memudahkan bagi kupu-kupu ini untuk bisa terbang. Bisa bertumbuh dengan baik, bisa terbang. Tapi nyatanya tidak baik. Jadi yang kita lihat adik-adik, ya, bahwa kupu-kupu ini meskipun menyakitkan, ya, meskipun dia harus kesusahan untuk bisa melepaskan diri dari kepompongnya sehingga dia bisa membentangkan sayapnya dan terbang. Itu adalah proses yang harus dilewati oleh kupu-kupu ini. Kesusahan-kesusahan yang dia alami supaya apa? Supaya kupu-kupu ini bisa terbang. Justru ketika anak ini membantu kupu-kupu ini, malahan kupu-kupu ini tidak bisa sempurna. Jadi penderitaan, kesusahan yang dialami oleh kepompong ini ternyata ketika dilepaskan, membuat kupu-kupu ini menjadi tidak sempurna. Tidak bisa terbang. Dan seumur hidupnya hanya terus merayap saja. Tidak bisa terbang, adik-adik. Padahal kupu-kupu itu begitu indah ketika dia bisa terbang. Nah, adik-adik, mungkin kita juga mengalami hal yang sama, ya. Kita setahun ini di rumah terus, mungkin kita, capek sekali belajar online di rumah. Mungkin kayaknya lebih enak gitu ya kalau kita belajar offline. Mungkin enak kali ya kalau kita itu bisa bermain bersama. Dan setahun ini kita tidak liburan, pusing. Malahan kita seal juga online. Bayangkan kalau kita mungkin seal offline, mungkin lebih seru. Tetapi adik-adik, mungkin banyak hal yang kita harus lewati tidak enak gitu ya. Tetapi sama seperti kupu-kupu kepompong itu tadi, segala kesulitan yang harus kita lewati supaya kita tuh menjadi lebih baik. Seperti Yusuf yang tahu bahwa ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupannya supaya Yusuf itu menjadi lebih baik. Dari yang awalnya Yusuf itu memamerkannya, kamu lihat nih, aku dapat jubah baru nih dari papa, kalian tidak dapat kan? Tapi sekarang Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya dengan sungguh. Dan bukan hanya Yusuf saja yang mengalami perubahan, tetapi siapa adik-adik? Tetapi juga saudara-saudara Yusuf juga berubah. Nah, kemudian Yusuf itu memeluk saudara, kan aku sudah kangen sekali sama kalian. Papa gimana? Papa Yakub. Apakah dia baik-baik saja? Iya, baik-baik saja. Panggil papa kembali ke Mesir ya. Tinggal bersama dengan aku di Mesir ini. Supaya kalian tidak mati kelaparan. Tinggallah bersama. Kemudian Yusuf, saudara-saudara Yusuf itu pulang ke rumah. Papa, tahu nggak? Ternyata Yusuf tidak mati. Ternyata Yusuf sekarang menjadi penguasa di Mesir. Kemudian papanya senang sekali mendengar itu. Dia cepat-cepat kembali ke Mesir dan meluk Yusuf anaknya. Karena papanya sangat sayang dan sangat merindukan Yusuf. Nah, adik-adik,
kita juga melihat bahwa ternyata bukan hanya Tuhan memakai Yusuf saja, tapi Tuhan juga menggenapi janjinya kepada Abraham. Oke, Langsung mau tanya, apa janji Tuhan kepada Abraham yang bisa raise hand aja? Nanti langsung kasih unmute. Yang tahu, apa sih janji Tuhan kepada Abraham? Oke, tadi langsung lihat ada Joshua pertama. Oke, Joshua silakan. Apa janji Tuhan kepada Abraham yang langsung masuk di sini? Abraham bakal ada anak sebanyak bintang dan sebanyak butir pasir di pantai. Oke. Ya, oke. Itu juga. Oke, tadi ada Gaby. Silakan Gaby. Apa sih janji Tuhan kepada Abraham? Tuhan janji nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Oke. Gitu. Oke, ada Cherish juga ya. Silakan Cherish, apa? Tuhan akan memberikan Abraham keturunan yang banyak. Oke. Terima kasih ya sudah angkat tangan ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kalau langsung tanya ya. Jadi janji itu ya benar tadi ya, ada janji Tuhan itu bahwa Abraham itu akan mempunyai anak sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tapi cuma satu kan, cuma dua anak Abraham, yaitu Ishak dan ayo siapa lagi satu? Ishak dan siapa? Sebelum Ishak lahir. Oke. Gaby, siapa Gaby? Ismail. Ya, betul. Ya, Ishak dan Ismail. Ya, cuma dua. Tapi dari Ishak ini kemudian ada lagi anaknya Esau dan Yakub. Dari Yakub inilah ada anak-anak Yakub dan lain. Anak-anak Yakub inilah yang menjadi 12 suku Israel. Jadi Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan menjadi Tuhan berjanji apa? Kamu akan menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa bagaimana? Jadi bangsa. Dari Yakub inilah 12 suku Israel ini lahir. Ada Yehuda, ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, dan ada yang lainnya. Jadi 12 suku Israel ini dari anak-anak Yakub. Jadi Yusuf bukan saja hanya untuk melindungi keluarganya, tapi untuk melangsungkan Tuhan juga. Tuhan menggenapi janjinya supaya anak-anak Yakub ini bisa hidup dan menjadi 12 suku Israel. Nah, adik-adik lihat, banyak sekali perubahan yang terjadi gitu ya, dan Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan hadir bukan hanya pada Abraham, Ishak, tapi juga kepada Yakub dan Yusuf dan kepada yang lain. Sampai kepada Yesus, Daud, Yesus, dan sampai kepada kita sekarang. Untuk kepada kita sekarang. Nah, adik-adik kelas mau cerita. Jadi, ada seorang anak ya. Ada seorang anak kecil gitu ya. Dia lahir, dia ditumbuh. Tapi anak ini nakal sekali adik-adik ya. Wah, anak ini dia selalu kalau ke sekolah minggu, kerjanya ngapain adik-adik? Taruhan sama temannya. Jadi kalau main taruhan. Wah, nakal sekali. Suka apa? Suka berkelahi. Suka lagi. Wah, pokoknya nakal sekali. Suka jahilin temannya. Suka pukul temannya. Kemudian, wah nakal sekali. Kemudian, wah ketika anak ini tumbuh besar ya, anak ini jadi nakal sekali adik-adik. Nakal. Kemudian anak ini tumbuh besar ya. Satu ketika anak ini mau masuk kuliah ya adik-adik. Dia mau masuk kuliah dan dia kemudian, wah di kuliahnya itu, adik-adik tahu, dia disiksa. Kamu ya mahasiswa baru ya kamu disiksa. Diapain adik-adik? Dipukul juga. Dulu anak ini pukul orang, sekarang dia dipukul. Anak ini begitu takut sekali sehingga dia
Wah, Tuhan tolong saya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya ini disiksa Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan melindungi anak ini. Dan anak ini bertobat. Oh Tuhan, terima kasih. Sekarang saya mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Kemudian anak itu tumbuh, rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, ya. Selalu baca firman, selalu mengisi dirinya dengan firman Tuhan, dan sampai akhirnya anak itu menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Anak itu adalah siapa? Anak itu adalah Lause Frisley sendiri. Lause yang dulu itu nakal waktu kecil, kemudian Tuhan ubahkan hidup Lause sehingga menjadi lebih baik, sehingga sekarang menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi Tuhan pakai menjadi alatnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan sekarang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya bukan kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, tetapi Tuhan janji bahwa nanti akan ada penebus yang menebus dosa manusia, yaitu Yesus. Yesus adalah Allah anak yang menjadi manusia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa adik-adik dan dosa Lause. Dan Yesus yang sama itu, yang 2000 tahun itu, yang sudah mati itu dan bangkit, sekarang hadir dalam kehidupan kita, termasuk di dalam perubahan hidup kita, termasuk hidup perubahan adik-adik dan Lause juga. Yesus yang sama itu, Tuhan yang Allah itu yang menjadi manusia, itu yang menyertai dulu Yusuf itu waktu di Mesir, menyertai Abraham, menyertai Ishak, menyertai Yakub, dan menyertai bangsa Israel. Sekarang Yesus itu Allah yang menjadi manusia itu juga menyertai kita semuanya, termasuk dalam perubahan hidup kita. Adik-adik, banyak hal yang terjadi ya, yang mungkin kita merasa ya, kayaknya di rumah itu, mungkin kita merasa, aduh, loh, saya udah mulai jenuh sekolah, saya udah mulai jenuh sekolah minggu. Rasanya kita sudah mulai malas-malasan ya. Rasanya kita sudah tidak bergairah lagi gitu ya. Seperti, oh beda banget Lause ketika saya itu. Ini hidup tidak enak. Lause iya. Lause tahu. Lause mengerti. Kita sama-sama juga mengalami perubahan yang tidak enak ini. Perubahannya. Oh Lause, aduh, kayaknya saya lebih mudah mengerti kalau belajar di sekolah. Kayaknya kalau saya belajar online di rumah ini, kayaknya kok PR-nya tambah banyak ya. Saya kayaknya rasanya setiap hari belajar. Kok rasanya Lause saya itu lebih enak ya. Kalau dulu saya bisa jalan-jalan, bisa ke mall ya, bisa ke jalan-jalan ke Taman Safari, ke Ragunan, ke banyak tempat untuk melihat semuanya. Tapi sekarang nggak bisa Lause. Iya. Tapi adik-adik, kita mempunyai Yesus yang sama, yang kemarin sama, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Adik-adik, mari kita langsung mengajak kita tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati sejenak. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mungkin adik-adik mulai jenuh ya, melihat hal-hal yang ini, kehidupan yang seperti ini. Tapi adik-adik sudah belajar 3 hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai hidup Yusuf dari dibuang, dijual ke Mesir, sampai kemudian naik lagi menjadi pekerja Potifar dan kemudian difitnah, kemudian masuk penjara lagi. Kemudian
dia boleh menjadi penguasa. Adik-adik melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup Yusuf. Sekarang adik-adik pertanyaannya, Lause, tenangkan hati. Adik-adik hanya fokus kepada suara Lause saja. Adik-adik tenang, jangan melakukan hal yang lain. Kita sikap berdoa sama Tuhan. Dan adik-adik hanya mendengarkan suara, fokus kepada suara Lause saja. Mungkin adik-adik sekarang sudah bosan dengan keadaan seperti ini. Tapi apakah adik-adik mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyertai kita, yang dulu sama, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Yang sekarang adik-adik janji sama Tuhan, Tuhan, nanti di semester depan ini, meskipun masih belajar online, tapi saya mau belajar sungguh-sungguh. Saya mau ikut sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Adik-adik boleh mengangkat tangan kalau adik-adik merasa saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Karena saya sudah melihat karya Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dulu Tuhan menyertai Yusuf. Dan kemudian Tuhan juga menyertai Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan saya sekarang ini. Kemudian adik-adik boleh doa kepada Tuhan. Minta Tuhan, tolong berikan aku kekuatan ya Tuhan. Untuk hidup lebih sungguh lagi, sama seperti Yusuf. Melihat bahwa hidupnya ada Tuhan yang ingin mau kerjakan dalam hidupnya. Sama seperti Yusuf, saya juga mau ya Tuhan. Adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan. Kemudian ini bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi mungkin juga untuk Lause. Mungkin ada orang tua juga yang mendengarkan bersama dengan anak-anak firman Tuhan pada hari ini. Dan mungkin selama 3 hari ini juga ada orang tua yang mendampingi juga mendengarkan firman Tuhan. Bagi semua orang yang mendengarkan ini, adakah kita mau komitmen di hadapan Tuhan, melihat rancangan Tuhan yang begitu hebat? Mungkin kita melihat, Lause, papa saya mungkin atau keluarga saya sakit, Lause. Mungkin ada keluarga kita terkena COVID dan mungkin sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Atau mungkin ada saudara-saudara kita dan kita mungkin melihat, Tuhan, kenapa hidup ini begitu susah? Mungkin itu yang membuat kita menjadi tawar. Bagi Lause mungkin menjadi tawar untuk melayani anak-anak. Mungkin bagi orang tua yang mendengarkan ini mungkin menjadi di tengah kehidupan yang di rumah ini sulit sekali. Adakah kita semuanya hari ini mau percaya dan melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita semua, sama seperti kehidupan Yusuf? Mari kita mengambil satu tekad yang baru pada siang hari ini. Adik-adik ikutin
Lose ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar sekali lagi dari kehidupan Yusuf. Kami melihat bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan menyertai kehidupan Yusuf, dan Tuhan bisa menguatkan juga. Dan Yusuf tahu bahwa hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik yang Tuhan telah sediakan untuk melindungi keluarga Yusuf. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga mau menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan, kami mau belajar untuk melihat di tengah kehidupan yang tidak enak. Ada perubahan-perubahan kehidupan sekarang ini. Tapi kami, ajarlah kami untuk boleh percaya akan janji-Mu, ya Tuhan. Melihat karyamu yang agung itu, yang Tuhan sudah rancangkan sebelumnya. Meskipun kami melihat ada hal yang tidak mengenakan. Mungkin kami melihat saudara kami ada yang sakit. Mungkin kami melihat papa mama kami juga ada yang sakit, ya Tuhan. Tuhan tolong kami belajar melihat seperti Yusuf yang melihat rancangan Tuhan. Meskipun dia dijual, meskipun dia difitnah, meskipun dia harus melewati masa-masa dalam penjara yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan menyertainya. Karena ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan. Tuhan, biarlah di momen seal kali ini kami boleh sungguh-sungguh dan kami boleh meminta pertolongan dari Tuhan. Sehingga di semester depan, di minggu depan ketika kami sekolah minggu, kami boleh bersekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Dan kami ketika kami sekolah, kami tidak lagi santai-santai. Kami mungkin ada yang malas-malasan, ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak serius mendengarkan firman Tuhan, ampunilah kami, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan saya kembalikan ke laser road atau thank you. Oke, Lose. Anak-anak, kita mau masuk ke breakout room kita masing-masing. Aktivitas kita yang kemarin hari kedua dilanjutkan hari ini. Kita mau tempel-tempel foto kita ya. Oke. Semua bahan-bahannya disiapkan dan dikerjakan di kelas dengan Lose-Lose dan teman-teman. Silakan Lose Dwi, boleh dibagi Lose. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di Lose-nya di kelas ya. Ini sampai jam berapa ya, Lose? Anak-anak breakout room? 11.40 Lose. 11.40 ya? Oke. Lose tadi sudah itu akumulasi. Ini lagi mau akumulasi ya? Iya, Lose tadi tuh yang pertanyaan pertama, Ceris kan Lose bilang double point ya? Double point tuh berarti 4 Lose, karena poinnya 2. Oh iya. Terus yang pertanyaan kedua, ada pertanyaanku double point aja sih, Lose, biar nggak bingung aja di double point. Oh, double point semuanya, oke. Ya. Terus itu kan berarti hanya pertanyaan 1 sama kedua yang dapat poin ya? 3, 4 yang raise hand kan tidak ya? Lose kan tidak ada jawab, nggak kasih tahu siapa yang benar, apa jawabannya apa gitu ya? Oke, thank you Lose. Oke. Aku kerjain dulu ya. Lose boleh Lose Fritzi atau Lose Dwi boleh minta tolong ke breakout room ingetin itu Alkitab yang bawa Lose-nya ada yang suka lupa ya, absen Alkitab ya. Di broadcast aja kali ya Lose Dwi ya. Iya. Aku broadcast. Alkitab sama aktivitas ya. Nanti kumpul poinnya.
Selo. Jesbas, Selo belum kelihatan. Selo baru kelihatan sekarang. Selo udah di... Itu. Aduh, ini kacamatanya keren-keren banget ini ya. Coba-coba yang lain mana juga ya kacamatanya. Waduh. Fabio nih kacamatanya kok merah sama biru gitu ya. Wah, kalah nih kacamata lo serut nih. Waduh. Mana lagi ya? Coba. Waduh. Ziel kacamatanya. Wah, ada apanya itu ya? Wah. Waduh, kacamata lo seduh juga keren. Wow. Waduh. Aduh, lo serut nih. Kacamatanya ketinggalan zaman nih. Yang lain keren-keren. Waduh, kacamata Theodora ada kapasnya. Wow. Cool. Keren. Mana lagi ya? Coba, Lose mau lihat. Ada yang pakai topi, Jesbas pakai topi. Lose juga mau pakai topi ah. Lose nih kacamatanya hijau. Cute. Waduh, Lose Emil kacamatanya apa tuh Lose Emil? Wow, iya. Selancip gitu ya. Oke. Owen kacamatanya keren banget, Owen. Coba lagi lihat. Waduh, Chelsea itu waduh, warna peach itu, warna peach. Ethan, Mora. Waduh. Mana lagi ya? Wah, Kenzie, ada ikannya apa lebahnya tuh? Coba lagi. Wah, keren-keren nih Lose kacamatanya. Hebat semua ya. Udah balik semua belum ya sekarang? Lose. Sudah ya? Oke. Kalau sudah balik, Lose punya kejutan. Kalian mau tahu nggak kejutannya apa? Lose mau undang satu tamu istimewa. Ada yang tahu nggak? Coba tebak dulu deh. Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Nyerah? Ada? Nggak usah. Kayaknya tahu deh. Siapa? Ada. Kayaknya itu deh yang si Popet. Oke, sekarang Lose mau panggil ya. Dengerin baik-baik ya. Oke. Huruf depannya C. Terus huruf keduanya E. Lose Ceris. Huruf ketiganya P. CP. Bukan. Cek cuping, bukan. Lose Cipi, bukan. CEPI. Mari masak memasak. Masak siapa hari ini? Baru masak siapa hari ini, Serut? Cepi, kita mau masak. Ini bukan acara masak memasak. Bukan, Cepi, ini acara SIL. Apa itu SIL? Sekolah Injili Liburan. Lebih keras lagi, Lose. Sekolah Injili Liburan. Sekali lagi, Lose. Sekolah Injili Liburan. Kedengeran enggak? Ngobrol dong dari tadi. Sekolah Injili Liburan. Aku salah masuk ruangan dong. Oke. Cepi mau kemana? Masuk sini lagi, Cepi. Ada apa? Cepi. Tuh. Aku sudah siap memasak. Siapa yang mau dimasak hari ini?
Nggak ada, Cepi. Kamu Cepi yang mau dimasak pakai fire blaster. Cepi bisa masak telur. Cepi bisa masak spaghetti. Cepi bisa masak padas. Cepi bisa makan nasi goreng. Mana? Cepi bisa masakin makanan buatan yang dari sel. Kalau nggak bisa masak semuanya. Bisa. Cepi banyak banget nih fansnya, Cepi. Cepi bisa masak telur yang enak. Bisa. Masak juga. Sekarang Laserut panggil Cepi. Mau ngapain nih? Kita mau ini. Lose kan udah 3 hari nih. Ada SIL ini. Lose mau bahas dulu ya. Ceritanya kan tentang siapa ya? Coba ada yang ingat nggak ceritanya tentang siapa selama 3 hari ya? Tentang aku ya, Lose. Bukan tentang Cepi. Ada di Alkitab. Huruf depannya Y. Huruf depannya Y. Siapa ya? Yo. Bukan. Yusuf. Nah. Oh, Yusuf. Yusuf ini ya hidupnya. Wah, menarik banget, Cepi. Dari anak kesayangan. Terus tiba-tiba dibenci sama saudaranya, Cepi. Terus dijual. Terus dijadiin budak. Terus jadi tukang masak juga seperti Cepi nggak? Enggak sih. Ketemu tukang masak seperti Cepi nggak? Iya, ada di mimpinya. Terus dijadiin ini di penjara, Cepi, Yusuf. Di penjara gara-gara masak? Bukan. Nah, ada ceritanya. Anak-anak udah pada tahu kenapa di penjara. Terus coba mau tanya sama satu aja deh. Yang tahu kenapa si Yusuf itu masuk penjara kalau bukan gara-gara masak. Apa dong? Siapa coba? Boleh? Kasih tahu Cepi dong. Owen tuh. Raise hand. Coba Owen. Joshua katanya memfitnah Yusuf. Waduh. Siapa lagi ya? Owen? Mana tadi Owen? Owen hilang. Esther tuh. Esther juga raise hand. Boleh, mana Esthernya? Esther kelas 3. Li. Mana Esthernya? Karena istri Potifar mau berbuat dosa dengan Yusuf. Oh lala. Jadi dimasukin penjara ya gara-gara Yusufnya hidup benar. Wah. Betul, Cepi. Yusuf tetap hidup benar, jadi di penjara. Aduh. Sampai akhirnya Yusuf jadi orang kepercayaannya Fir'aun. Hebat kan? Tapi Cepi... Wah, hebat sekali. Yang hebat bukan Yusuf. Siapa yang hebat kalau gitu, Laserut? Yang hebat itu Tuhan. Tuhannya Yusuf ya? Iya, karena Tuhannya Laserut juga. Bener. Tuhannya teman-teman juga di sini ya? Iya, bener. Karena Tuhan itu ya menyertai Yusuf dari dulu sampai sekarang. Sekarang itu. Coba. Wah, senang ya kalau punya Tuhan Yesus ya, Laserut ya. Iya, Tuhan Yesus tuh nggak berubah. Hebat ya Tuhan Yesus. Iya, hebat Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi sekarang tugas Cepi di sini sudah selesai ya, Lose? Cepi mau masak? Belum. Satu lagi.
satu lagi, karena adik-adik di sini ya udah pada rajin ikut dari awal, kita mau ngumumin pemenang. Oh, pemenang. Wah. Cepi senang sekali kalau ada yang menang. Cepi jadi pengen masak buat yang menang. Masak telur ya. Oke. Tapi nanti Cepi bantuin ya. Bacain ya. Baca Bisa? apa Loso? Baca yang menang, bisa? Mana ya? Bisa. Bisa lah. Bisa, Sebenarnya ya? Gini Loso. Aduh, Cepi tuh malu sebenarnya Loso. Gak usah malu, gak apa-apa. Bisa ya? Tapi malu nih Loso. Cepi nggak bisa baca, bisanya masak. Ternyata Cepi cuma bisa masak, iya? Iya Loso, maaf ya. Ya udah nanti belajar ya. Oke? Oke Loso Rut aja yang baca ya. Ya nanti Cepi ulangi ya. Cep. Oke, Loso Ika, mari kita buka siapa pemenang SIL hari 1, 2, 3. Siap Loso Rut. Ini dia pemenangnya. Coba Loso Rut dengan Cepi cari yuk mana yang poinnya paling Siapakah pemenangnya? Siapa Loso Rut? Kelas 1 ada Alena. Siapa? Cepi? Mana Alena? Alena 23 poin. Juara 2-nya ada Ben 21 poin. Mana Bennya? Mana? Oh, itu dia Ben. Ben dan Alena. Yeay, selamat. Yang berikutnya lagi Loso Rut, kelas 2. Sekarang kelas 2. Coba ya, mana kelas 2 ya? Juara satunya ada Kenzi dengan poin 22. Mana Kenzinya ya? Kenzinya hilang loh, Juara 2-nya ada Joy dengan poin 19 poin. Ore! Sekarang lanjut kelas 3. Juara satunya adalah Esther dengan 24 poin. Mana? Oh, itu dia Esther. Yang tadi kau bantuin Cepi ya? Betul sekali. Juara 2-nya ada Ceris dengan 23 poin. Senang-senangnya. Itu dia. Dan Ceris juara. Iya. Cepi udah lihat belum Esther sama Ceris? Oke, sekarang kita lanjut kelas 4. Sampai kelas 6 aja sih, nggak sampai kelas 10. Banyak sekali ya. Cepi harus nyanyi terus sampai kelas 6. Iya, kan katanya Cepi seumuran kan sama teman-teman? Iya dong, seumuran. Oke, kita kelas 4 dulu ya. Juara satunya ada Ben. Mana Ben? Nilainya 30 poin. Yeay. Sekarang ada Ben lagi ya? Ada 2 Ben-nya. Ben aja deh namanya gitu. Tadi kelas 1 ada Ben. Iya, ada banyak yang namanya Ben. Sama kayak namanya Loso Rut juga ada banyak. Yang juara 2-nya ada Cheryl. Mana Cheryl ya? Yeay.
Suara Cepi hilang. Suara Cepi nggak kedengeran nih sama lo Serut. Ulang. Ya, soak. Cepi Cepi. suaranya nggak ada. Nah, majuan Cepi. Cepi deket mic. Nah. Ih, Cepi suaranya hilang-hilang nih. Kayaknya. Halo? Iya. Halo. Iya. Halo. Iya. Udah. Halo. Oke. Halo. Serut di close boleh? Udah semuanya Lose ya? Udah Lose. Wow, udah semua nih pemenangnya ternyata Cepi. Oh, sudah. Iya. Kalau gitu. Tunggu Kalau Cepi, gitu, jatuh saya dong, Serut. Cepi, katanya teman-teman mau kenalan dulu sama Cepi. Boleh. Cepi umurnya berapa? Teman-teman di sini umurnya berapa? Umurnya sih dari 7 sampai 10 tahun. Oh, sama lah. Cepi juga seumur segitu. Tapi kok Cepi udah punya kumis sih? La li li. Ini kumis bohongan. Oh, gitu. Nah, sebelum kita tutup, Cepi temenin lo Serut nyanyi yuk. Nyanyi apa lah li li juga. Bukan, nanti Cepi bantuin gerakannya ya. Lagunya itu One Way. Ya, judulnya One Way. One Way. Ya, ayo semuanya kita berdiri bareng-bareng. Hup. Tuh, Cepi udah berdiri, ayo. Mana lagi ya? Coba Zia udah berdiri belum? Wah, Esther udah berdiri. Siapa lagi ya? Yang belum berdiri ya? Ayo, kita berdiri. Ayo. Sofia, Kemon, kita berdiri. Ayo, atuh. Ya, Cepi. Ayo kita berdiri semuanya. Ayo, semuanya berdiri. Dalam hitungan kelima, semua udah berdiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita mulai lah Sedwi. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth, and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are
Enggak juga loh, so. Oke kok. Cepi cuma Cepi aja kok. Oh, capek aja. Ya, Lose juga. Aduh. Ini Lose, ngos-ngosan ini. Habis lompat-lompat, siapa ya yang ngos-ngosan ya? Wah, Sial nggak capek katanya. Terus apa lagi nih? Mau lagi. Aku tetap semangat. Waduh. Keren banget ini. Keren ya, Lose. Iya, tuh pada bilang nggak capek Lose. Aku. Wah, hebat. Wah, capek. Ada yang bilang capek katanya. Wah. Katanya aku pengen itu ya, Lose ya. Cepi kasih tahu ya. Kalau harus masak untuk 100 orang, itu baru namanya capek. Cepi capek, Lose. Kalau untuk masak 100 orang ya, Cepi ya? 100, iya. Oh, kalau cuma nyanyi mah nggak capek ya? Enggak. Iya, hebat. Anak-anak, teman-teman di sini juga pada nggak capek. Hebat. Kenapa ya bisa nggak capek ya? Mungkin karena itu tadi seperti Yusuf ya, Lose ya. Punya Yesus yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Gitu ya kali, Lose ya. Iya, semangatnya teh datang dari Yesus ya. Jadi nggak capek. Bener. Ada Lose Fritzi. Kita udah ada orang lain nih. Gimana nih, Cepi? Kita mau kabur aja nggak? Iya ya, Lose. Aku jadi malu sama Lose Fritzi. Nggak punya kacamata. Cepi mau beli kacamata dulu ya, Lose. Boleh nggak? Boleh. Lose juga kacamata Lose Fritzi bagus banget ya. Ada gitu-gitunya tuh. Nanti ketemu lagi deh ya. Ya, soalnya Cepi masih mau masak. Cepi Ini masaknya... sudah jam 12. Belum masak. Cepi nanti masaknya yang enak ya. Siap, Lose. Nanti nanti kalau mau pesan makanan Cepi, ya masakannya Cepi, nantikan saja. Ya. Oke. Dadah Lose Ruth. Dadah teman-teman semuanya. Dadah Lose Fritzi yang ganteng. Dadah Cepi. Teman-teman. Dadah Cepi. Kita mau tutup ya. Minta tolong Lose Fritzi untuk berdoa. Ya. Foto dulu. Oh iya. Sebelum kita doa, kita foto dulu ya semuanya. Kita buka kamera. Foto ya. Tunggu aba-aba dari Lose di. Pakai kacamatanya ya. Oke, kacamata siapin dulu semuanya. Yes. Sama tadi yang foto-fotonya juga boleh kalau mau ditaruh. Tapi karena suka nggak kelihatan kalau ada background, orangnya aja. Okay, everybody, are you ready? Ada yang nggak kelihatan nggak? Sebentar. Ben kelas 1, Benjamin berdiri dah. Nah, gitu baru kelihatan. Sip. Sebentar ya. 1. Ada 2 page ya. 1, 2, 3. 1 lagi. Sekali lagi. Tahan. Tunggu. Lalu lihat dulu siapa yang belum masuk. Jaden, Domi. Nah, pegang benar-benar. Stop. Ben aja deh. Lihat kamera. Yes, gitu dong. Oke. Mackenzie, maju dikit. Baru nah gitu, stop, tahan. 1. Miguel. Lihat kamera. 1, 2. Joy majuan dikit. Naik dikit. Joy naik dikit. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Yes, sudah selesai. Oke. Sebelum kita doa, ada satu pengumuman lagi ya yang langsung mau sampaikan. Besok sekolah minggu adik-adik ibadah bersama dengan orang tua ya. Jadi besok tidak ada Zoom ya. Jadi kalian ibadah bersama dengan orang tua di rumah ya. Oke, itu aja pengumuman Lasso untuk besok. Kita doa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami selama 3 hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf, dan kami boleh, kiranya apa yang kami boleh belajar ini, kami boleh lakukan ya Tuhan, dan kami boleh mencontoh bagaimana Yusuf tahu bahwa hidupnya dipakai oleh Tuhan, dan Yusuf juga menjaga hidupnya untuk pekerjaan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan, tolonglah kami karena kami pengen sekali untuk hidup seperti Yusuf. Meskipun di tengah segala perubahan yang ada, kami boleh percaya dan yakin bahwa Yesus yang kami miliki ini, yang kami sembah, yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan, tolonglah kami, dan biarlah kami boleh hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seal telah selesai ya Tuhan, tetapi firman-Mu tetap berbicara kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat Lause-Lause juga yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan yang terbaik buat kami semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Seal tahun depan adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye. Nantikan ya. Bye teman-teman. Bye-bye. See you next time. This meeting. Hai Jero. Halo, Sob. Bye Miguel. Bye-bye. Bye Bye-bye, Gabriela. Iya, bagus ya gambarnya Gabriela. Dadah, Lose. Iya, Gabriela. Dadah, Lose. Iya, Alena, Gabriela. Hai semuanya. Jos. Bentar, remove dulu. Oke, langsung-langsungnya foto dong. Langsung foto dong. Oke. Lasatri dan Lasa Marlina foto sebentar. Lasatri juga punya. Dari kegiatan anak-anaknya dia. Ayo, Pak. Mantap. Langsung Marlina lagi di luar. Oke, cheese sebentar. 1, 2, 3. Dah. Thank you semuanya. Thank you semua Lose-Lose. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Yes, akhirnya hari pertama, kedua, ketiga. Aduh, lega. Thank you untuk Cepi spesial. Thank you Lose Ika untuk kerja kerasnya. Anak-anak pada kangen. Lose Thank you Ika Lose mantap. Kristi. Lose Kristi mantap. Thank you. Lose semuanya, aduh luar biasa banget ya. Talenta-talentanya Lose tuh bermunculan gitu ya. Seperti Lose Fritzli yang kumisnya juga muncul. Keren banget Lose. Terima kasih banget. Semuanya bisa jalankan dengan baik. Saya percaya bahwa kita ini semua hanya alat-alat ya. Tuhan tahu kayak masak gitu, Cepi masak pasti ada macam-macam bumbunya. Nah kita ini kayak bumbu-bumbunya Tuhan gitu ya. Dan Tuhan mau masak Seal ini untuk dinikmati, bukan hanya buat anak-anak, tetapi kita juga menikmati Seal ini gitu. Kita menikmati Tuhan di dalam Seal ini untuk menjadi berkat buat hidup kita, pelayanan kita. Ya kita belajar dari Yusuf, bagaimana Tuhan memproses Yusuf, kita juga bisa mendapatkan pelajaran itu dalam kehidupan kita. Aku sangat berterima kasih banget ya Lose. Aduh luar biasa banget, deg-degan, tapi thank you banget kesetiaan kita dalam pelayanan ini tuh jadi kesaksian juga sih buat aku. Aku juga belajar banyak dari Seal ini gitu ya. Menjadi koordinator itu nggak mudah, sangat sulit buat aku gitu ya. Banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Aduh, tahun lalu aku sudah cerita. Pengalaman 2 kali Seal, berarti tahun depan udah lebih.
Proposal, Cik. Proposal. Kita merekrut Lause Ruth menjadi guru Iya. Pratama Madya. Secara sepihak. Ada yang protes. Enggak, Secara tidak. Sudah lulus audisi. Ini anaknya diculik. Tidak. Lulus Aku audisi, nggak bisa lulus audisi. seserius. Aku nggak bisa Kayaknya- seserius kalian. Tolong, Kami tolong. serius. Tolong, Gitu tolong. sih. Aku nggak Kami tuh tahan. nggak serius loh. Kami tuh nggak ada serius-seriusnya ini. Oh iya, baik. Ya, tolong jangan gitu ya. Lause Ika tahun depan lagi ya, kan udah lebih master. Lause Kristi tribute-nya sebenarnya aku tuh sangat terbantu banget dengan Lause Kristi ya. Teman chatting sampai malam ngomongin soal SEAL, mau apa gitu ya. Lause kita gini atau gitu ya. Thank you banget Lause Kristi please. Lause Kristi boleh mengungkapkan perasaan. Satu paragraf atau 5 paragraf gitu. Kata pengantar ya, kata pengantar. Terima kasih pada rektor yang sudah mendukung. Iya, sebelumnya sih thank you banget karena kita nih sebenarnya mengadakan SEAL di masa-masa yang nggak ideal. Maksudnya pas lagi heboh-hebohnya COVID dan ngerti juga beberapa keluarga dari teman-teman mungkin ada yang sakit. Terus kita juga terima berbagai macam kabar yang membuat kita stres dan deg-degan gitu. Jadi thank you banget buat teman-teman yang bersedia melayani di SEAL tahun ini. Lause Ika pokoknya 4 jempol deh, jempol kaki dan Lause Kristi juga. Bentar, naikin dulu. Anugerah Tuhan juga kalau kita semua yang bertugas dikasih kesehatan. Dan bersyukur banget buat Lose yang mau turut serta untuk melayani. Aku percaya anak-anak juga dapat berkat dari acara SEAL ini. Dan aku pribadi juga diberkati dengan setiap firman yang Lose bawain juga. Jadi thank you banget Lose semuanya. Kita sering mendoakan ya supaya kita semua sehat dan aman. Keluarga kita juga semua aman. Amin. Tinggal Lause Nova ya 2 minggu lagi ya Lause ya. Iya, hari gembira. Udah ada yang tanya aku Lause Nova, orang tua. Siap dihubungin lagi ya, Sa. Tahu nggak kalau kebocorannya hari gembira? Aku baru tahu kemarin sih pas rapat. Oh iya. Itu ternyata kejadian 37. Oh iya. Jadi 37 apa ya? 37. Jadi tentang Yusuf juga lagi. Aku kaget juga pas dapat BPL thankfulness-nya itu dari Yusuf juga. Nggak usah bikin lagi kita. Ya udahlah, tinggal dilanjutin. Rekamannya aja diputer lagi. Jadi kita harganya khusus nonton aja ya, Sa. Oke, hari gembira. Senang-senang. Ya, sama katanya sih waktu itu bocorannya adalah nanti per semester depan ya, berarti setelah hari gembira sudah launching aplikasi Sweety Kids. Jadi yang seperti yang saya bilang itu ada nanti aplikasi yang sudah launching. Itu tuh juga sudah di tahun ajaran baru sudah keluar. Jadi di situ nanti kita bisa kontrol anak-anak itu sudah kerja aktivitas gak gitu-gitu dan lain-lainnya di situ. Ada di situ nanti. Gitu sih. Silahkan Lause. Oke Lause, kita masih ada sedikit ujungnya, yaitu kita mau kasih oleh-oleh SEAL. Jadi Lause Kristi tadi sudah share Google Drive. Kalau Lause ada bahan-bahan yang berkaitan dengan Yusuf, apapun itu ya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, coloring paste atau puzzle atau apapun itu, cerita berwarna atau apapun lah, bisa di-share di situ. Nanti kita mau jadikan itu oleh-oleh anak-anak SEAL 2021 dengan sertifikatnya kita kirimkan, dan yang juara-juara nanti kita japri aja ke orang tuanya gitu. Itu aja kalau dari aku, Lause Kristi. Ada yang perlu ditambahkan Lause kayaknya untuk SEAL kita? Ya, nanti untuk sertifikatnya kita make sure untuk nama-namanya lagi ya, Lause. Takutnya waktu ketik juga ada yang salah. Kita akan bikin satu-satu untuk sertifikatnya. Jadi nanti yang akan dijapri ke orang tua adalah link Google Drive dan sertifikatnya.
Nanti mungkin mau minta tolong bantuan untuk lose-lose yang PIC di kelas 1, 2, 3, dan 4 untuk nanti bisa bagi tugas bagi. Jadi mungkin supaya nggak bingung nanti detailnya kita WhatsApp ya. Tapi intinya nanti kita akan kasih japri karena kadang-kadang kalau sertifikat kan nggak mungkin dikirim ke grup ya. Jadi ke satu-satu orang tua. Jadi mungkin contohnya misalkan di kelas 1 nanti mau minta bantuan Lose Emil dan Lose Susi. Jadi dari semua anak yang kelas 1 mungkin bisa bagi 2 untuk pengiriman sertifikat dan link Google Drive-nya. Jadi kita mau kasih aktivitas ke anak-anak untuk bisa dikerjakan di rumah selama masih liburan ini. Jadi ya hopefully bisa bantu mereka juga untuk ada kegiatan gitu. Dan untuk yang dari budget 500.000 ya Lose Ika itu nanti kita masih akan pikirkan untuk hadiah yang kita mau kasih ke 8 pemenang yang tadi diumumkan. Boleh Berarti kalau ada usulan dari Lose-Lose hadiahnya apa? Boleh. Budgetnya per anak berarti 50 ribuan ya Lose Ika ya? Ya, kurang lebih 50 ribuan. Ya, dia enggak ya Lose Nia biasanya nih. Usulan aku kepikiran yang itu ya, anak-anak tuh kan hebat banget ya yang ayat hafalan sama lagunya. Itu ada yang bagus-bagus gitu, maksudnya bisa kita apain ya? Sedui sayang berlalu begitu saja gitu. Mungkin bikin video klip. Ya nanti kita atur deh ya. Bisa sih. Tahun lalu kan kita bikinin itu ya kayak yang hari anak-anak itu ya tahun lalu kalau nggak salah ya di. Iya. Nah yang ini apa gitu ya kayaknya. Kemarin Lose dia udah ngomong sih mau dikompilasi. Iya kayak ada amaze juga loh anak-anak itu ya. Iya, ayat hafalan challenge-nya itu sampai jam 9:30 kita tungguin. Karena pada kumpul semua, pada kirim kan, jadi ada yang nggak kumpul gitu? Ada yang nggak bikin sih, tapi dikit sih. Memang tapi kondisinya juga tapi kita kompilasi aja. Ada yang lagu, ada yang itu kan. Ada yang bacaan. Aku butuh waktu lah ngerjain. Ditampilin di sekolah minggu depan aja. Nah iya, sebenarnya kepikiran gitu aja, mendingan jadi kayak report minggu depan, minggu ini kan nggak ada. Kayak report ya. Bikin sirik yang nggak ikut. Yang kasih 56. 56 kemarin yang itu kayaknya seru juga tuh si apa Universe. Superdog ya. Harus seru dong. Ada ikutan pakai. Sata kenapa pakai masker? Supir positif, Ci. Oh, alah. Mana sih orangnya ngomong doang. Nah. Terus hari Rabu baru ngantar mama kan, jadi ini di record nanti aja deh ceritanya, Ci. Matiin dulu, sorry, matiin dulu.